pertanyaannya ada karyawan yang fraud, Pak, dan buktinya komplit plus, ya, komplit plus, ya, ada saksi juga. Namun pimpinan kami dalam kurung direktur tidak setuju jika karyawan tersebut dikeluarkan atau diberikan sanksi. Ya, direktur kami bukanlah owner, jadi hanya karyawan juga, makanya tidak tegas. Nah, ini opini ya. Pertanyaannya sebagai HR, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Baik. Karyawan fraud, buktinya komplit, ada saksi, jadi asumsi saya prosesnya sudah jelas, ya kan? Nah, aturannya juga sudah ada, berarti sudah jelas, sudah tegas harusnya. Tinggal masalah penegakannya, kan begitu. Tapi karena pimpinan tidak setuju, maka nggak perlu di PHK, nggak usah dikasih sanksi. Nah, bagaimana mensikapi hal ini kan? Proses pengumpulan alat bukti, proses penegakan hukum, fakta aturan hukum yang dimiliki di perusahaan, itu adalah proses awal dalam penegakan hukum. Ya kan? Kemudian baru proses finalnya, kata kuncinya itu ada di approval dari pimpinan perusahaan atau siapa orang yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya. Apabila keputusan yang masih digantungkan pada salah satu pimpinan yang ternyata dengan alasan tertentu, kita kan nggak tahu nih alasannya apa, ya kan? Alasannya apa kita nggak tahu nih. Apakah karena kasihan, apakah karena ternyata si pelaku fraud ini adalah orang dekatnya, atau karena apa dan sebagainya, mungkin dia, oh ini anaknya bos nih, orang dalam nih dan sebagainya, kita nggak tahu. Atau mungkin jangan-jangan si pimpinan itu adalah ke satu komplotan, ya, bisa saja gitu. Atau mungkin takut dan sebagainya, terserah. Ya, apapun alasannya, apabila pimpinan yang berwenang mengambil keputusan untuk tidak memberikan sanksi apapun, maka sejatinya itu tidak bisa dijalankan. Ya. Itu pertama. Ya, dari pertanyaan ini saya menyimpulkan bahwa HR yang bertanya ini memang masih belum berada dalam proses dalam kewenangan pengambilan keputusan. Ya, dia belum memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen. Ya. Atau SOP PHK-nya sampai ke level itu. Bisa jadi. Ya. Maka yang perlu dilakukan oleh HR yang belum memiliki kewenangan mengambil keputusan secara independen, secara tegas, adalah mempengaruhi keputusannya. Maka dia sebagai HR, kita harus pendekatan, approach, atau berdiskusi dengan si pimpinan yang bersangkutan tadi, yang katanya bukan owner tadi. Diskusikan pada yang bersangkutan, pada si bos tadi, ini fakta masalahnya, ini aturannya sudah siap, penegakannya tinggal menunggu lampu hijau, dan ini resikonya apabila tidak ditegakkan, ya kan? Termasuk angkatlah juga masalah rasa keadilan bagi karyawan yang tersisa. Betul. Kalau pelaku fraudnya 1, karyawannya ada 1000, mohon Pak Bos pikirkan rasa keadilan dari 999 orang yang lain. Karena kalau ini tidak kita tindak, tidak diberi sanksi atau tidak di PHK, maka 999 orang yang lain akan merasa bahwa tindakan fraud ini adalah normal dan boleh-boleh saja, asal nggak ketahuan, kan? Kurang lebih seperti itu ya, sehingga harapannya kita bisa mempengaruhi si pimpinan kita yang tadi yang bukan owner. Apabila memang pimpinan kita yang bukan owner tadi itu ternyata mereka takut untuk melaporkan atau menyampaikan kepada si owner, dan mereka barangkali si pimpinan tadi membutuhkan bantuan untuk presentasi atau penjelasan, maka kita sebagai HR ya harus langsung berani untuk menyampaikan, kami siap mendukung Pak, kami siap membantu kalau disuruh presentasi, saya siap melakukan presentasi di hadapan owner. Nggak ada masalah. Bukankah kita sebagai HR direkrut sebagai profesional? Kalau profesional itu kita nggak boleh takut, kita nggak boleh takut untuk berbicara. Nah, profesional itu dinilai dari tadi kompetensinya. Ya, kalau kita masih takut, maka ya kita bukan profesional. Ya. Ya. Jadi begitu ya sebagai HR, menurut saya ya. Terima kasih.